Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Mu'unatul Afroh, dan ada 2 teman saya, Roindah Ezra, dan Siti Aisyah. Jadi, di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan strategi produksi dan sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen produksi atau operasi, yaitu kegiatan mengatur, mengawasi, dan membuat kebijakan mengenai produksi dan distribusi, serta bagaimana cara mendapatkan bahan baku yang efisien untuk manajemen memproduksi barang atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, yaitu yang menyediakan dan mengolah sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Kemudian ada proses produksi, yaitu sebuah kegiatan mengolah memasukkan input dalam proses dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan ketentuan. Apa sih input? Input itu adalah sumber daya produksi, sedangkan output adalah barang ataupun jasa yang akan dikeluarkan. Kemudian ada arus proses produksi yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, desain fasilitas, yaitu perusahaan membuat desain dari fasilitas yang akan diproduksi, dimulai dari penentuan produk yang akan dihasilkan dan bagaimana desain dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Yang kedua, pilihan teknologi, yaitu mengidentifikasi teknologi yang akan digunakan untuk membuat produk. Yang ketiga, tata letak fasilitas, yaitu pembuatan penataan template fasilitas yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat, analisis aliran proses, yaitu proses menganalisa suatu barang atau jasa yang dihasilkan yang akan membantu perusahaan dalam menetapkan bagaimana prosedur dan metode yang baik dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian, ada lokasi fasilitas, yaitu penetapan lokasi yang dilakukan perusahaan untuk melihat persaingan yang ada dan menentukan strategi produksi barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Kemudian ada garis keseimbangan, yaitu sebuah analisis untuk memperhitungkan keseimbangan hasil produksi antara pembagian beban antar proses secara seimbang, yang bertujuan untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan. Dan yang terakhir ada pengendalian proses, yaitu proses yang dijalankan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada kapasitas produksi atau operasi, yaitu jumlah produk yang bisa diproduksi perusahaan untuk mencapai keuntungan. Ada beberapa jenis kapasitas produksi atau operasi. Yang pertama ada forecasting, yaitu proses peramalan untuk mengetahui jumlah permintaan pada periode yang akan datang. Kemudian yang kedua, perencanaan fasilitas, yaitu penentuan aset perusahaan untuk menunjang tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada perencanaan agregat, yaitu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output untuk jangka waktu menengah. Kemudian ada penjadwalan produksi, yaitu sebuah tahapan dari pengawasan produksi yang menetapkan pekerjaan dalam urutan yang sesuai dengan prioritasnya. Itu yang pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas yang lain. Ketiga, mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik yang dibutuhkan. Lalu di sini ada perencanaan kapasitas produksi atau production capacity, yaitu perencanaan mengenai kemampuan perusahaan untuk mencapai, menyimpan, atau menghasilkan produk. Berikut ada rumus untuk menghitung kapasitas produksi. Yang pertama, menghitung efisiensi didapat dari output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100, dan untuk utilitasi didapat dari output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Di mana untuk kapasitas desain itu adalah tingkat output maksimum atau kapasitas layanan dari suatu operasi, proses atau fasilitas, sedangkan kapasitas efektif itu didapat dari kapasitas desain yang dikurangi dengan jumlah unit yang cacat, waktu perawatan, dan kapasitas yang hilang akibat pergantian model yang menggunakan fasilitas produk yang sama. Untuk output aktual itu adalah output nyata yang dihasilkan oleh fasilitas produksi. Perencanaan antrian atau queuing planning, yaitu perencanaan yang menentukan untuk proses menunggu seseorang untuk dilayani. Perencanaan antrian sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang
pertama ada karakteristik kedatangan yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu ukuran atau populasi kedatangan yang jumlahnya tidak terbatas untuk meminta pelayanan, namun hanya ada pelayanan yang potensial. Lalu ada perilaku kedatangan yang menunggu dalam antrian dan tidak berpindah garis antrian. Lalu ada pola kedatangan, sebuah distribusi probabilitas yang sering menjelaskan tingkat kedatangan pada teori antri. Lalu ada karakteristik pelayanan di mana terdapat 4 struktur sistem antrian, yaitu sistem antrian jalur tunggal memiliki 1 jalur dan 1 titik pelayanan, sistem antrian jalur berganda memiliki 1 jalur dengan beberapa titik, dan sistem antrian 1 tahap di mana pelanggan menerima pelayanan hanya dari 1 stasiun kemudian pergi meninggalkan stasiun. Lalu kita masuk ke inventory. Ada beberapa jenis inventory. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock. Itu ada persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, biasanya diperoleh dari sumber daya alam ataupun supplier. Lalu ada persediaan barang dalam proses atau working process stock. Itu adalah persediaan barang-barang yang keluar dari satu bagian dari suatu pabrik yang akan dikelola kembali di bagian lainnya. Lalu ada persediaan barang jadi atau finished goods stock. Itu adalah persediaan barang yang telah diproses atau diolah dalam produk dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan material handling atau penanganan material, yaitu proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Tujuan dari material handling sendiri itu untuk meminimalkan biaya-biaya penanganan material, meminimalkan gangguan dan penundaan, meningkatkan kapasitas produktif, menjaga keamanan dalam penanganan material, pencegahan kerusakan pada material, dan mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau inventory. Lalu ada workforce atau tenaga kerja. Tujuan dari strategi sumber daya manusia sendiri itu adalah untuk merancang dan mengelola tenaga kerja dan pekerjanya dengan efektif dan efisien. Dalam merancang dan mengelola tenaga kerja dan pekerjanya dengan efisien dan efektif, perusahaan perlu membuat desain job yang memiliki 5 komponen. Yang pertama, spesialis tenaga kerja yang kita bisa lakukan dengan pengembangan keterampilan, dengan pembelajaran yang lebih tepat, pengembangan perangkat yang lebih terspesialisasi, dan penurunan investasi. Yang ketiga, kita bisa lakukan dengan pembayaran upah yang sesuai untuk tiap keterampilan yang dimiliki. Komponen yang kedua itu adalah ekspansi pekerjaan. Kita bisa lakukan dengan cara perluasan pekerjaan dengan menambah tugas yang memerlukan keahlian yang sama. Kita juga bisa lakukan dengan rotasi pekerjaan dengan memindahkan karyawan dari tugasnya yang lain ke tugas yang satunya lagi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Lalu ada komponen psikologi, bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi dari karyawan. Komponen yang keempat itu adalah tim mandiri yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif. Kita bisa dapat dengan cara memberdayakan karyawan dengan benar, memastikan karakteristik pekerjaan intinya, dan tidak mengganggu kondisi psikologi dari anggota tim. Lalu komponen yang terakhir itu sistem intensif, didasarkan pada produktivitas individu atau kelompok yang terpengaruh dari keterampilan dengan pengetahuan tiap tenaga kerjanya. Work measurement atau pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan, yang kemudian hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana. Job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan ini terjadi ketika keterlibatan dalam suatu peran mengarah pada manfaat, sumber daya, dan pengayaan kepribadian yang kemudian dapat meningkatkan kinerja atau keterlibatan dalam peran lainnya. Pengayaan terjadi secara dua arah, seperti pengayaan pekerjaan keluarga. Terjadi ketika keterlibatan dalam pekerjaan memberikan manfaat, seperti pertumbuhan keterampilan
atau perubahan suasana hati menjadi lebih positif yang akan memberikan efek positif. Kemudian ada standar pekerja atau work standard. Setiap manajemen operasional pasti akan menetapkan standar pekerja yang secara tepat dapat menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan aktivitas tertentu dalam kondisi kerja normal. Cara penetapan standar pekerja. Yang pertama, yakni berdasarkan pengalaman masa lalu atau historical experience. Yang kedua, berdasarkan studi waktu atau time study. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time study yang memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan studi waktu, yakni prosedur tidak menggunakan aktivitas karena dibuat di laboratorium, dapat digunakan untuk membuat rencana, tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan, standar waktu lebih efektif. Kemudian cara penetapan standar pekerja yang terakhir yakni pengambilan sampel kerja atau work sampling. Nah, work sampling ini ngapain aja sih? Work sampling ini yang pertama mengambil sampel awal untuk mendapatkan perkiraan nilai. Kemudian menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan dan mengambil konsep acak untuk menetapkan pengamatan yang benar. Lakukan pengamatan dan catat aktivitas kerja, kemudian menentukan presentasi waktu untuk bekerja. Quality atau kualitas. Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kualitas merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberikan kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah karena selera atau harapan konsumen pada suatu produk. Quality control. Quality control itu apa sih? Quality control merupakan proses untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan mengikuti dan mematuhi standar serta prosedur yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pengendalian kualitas atau quality control ini adalah memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan ke pelanggan adalah bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Teknik umum quality control yang digunakan perusahaan. Yang pertama ada inspeksi. Inspeksi ini menguji produk yang akan dikirim untuk memastikan tidak ada cacat dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan. Yang kedua ada statistical sampling. Nah, statistical sampling ini memilih jumlah unit secara acak dari suatu batch atau lot untuk diperiksa kembali untuk memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan tidak terdapat produk cacat. Yang ketiga ada QC7 tools. 7 alat pengendalian kualitas yang terdiri dari histogram, scatter diagram, control chart, check sheet, Pareto diagram, cause and effect diagram, dan flow chart. Adapun teknik yang digunakan untuk menjamin kualitas dari suatu produk. Yang pertama ada quality audit. Quality audit merupakan suatu tim ahli yang berasal dari pihak ketiga eksternal, bukan berasal dari internal perusahaan. Nah, tim ahli ini akan melakukan peninjauan, proses, dan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada proses analisis.
yakni menganalisa setiap proses untuk menemukan kemungkinan atau potensi terjadinya produk cacat ataupun proses-proses yang tidak memiliki nilai tambah yang kemudian akan dicarikan akar penyebabnya dan dilakukan tindakan perbaikannya. Kemudian yang terakhir ada quality management dan control tools, yakni mencangkup berbagai teknik diagram yang membantu untuk menemukan permasalahan, ide perbaikan, pengambilan keputusan, serta prioritas permasalahan yang harus diselesaikan. Adapun perbedaan quality control atau QC dan quality assurance atau QA. Nah, perbedaannya apa aja sih? Nah, quality assurance ini fokus pada pencegahan cacat, sedangkan quality control fokus pada identifikasi atau menemukan cacat. Kemudian di quality assurance atau QA, kita mencari cara yang paling efektif untuk menghindari cacat, sedangkan di quality control kita berusaha untuk mendeteksi kecacatan dan kemudian mencari cara memperbaiki untuk membuat kualitas produk menjadi lebih baik. Quality assurance merupakan proses proaktif, sedangkan quality control adalah proses reaktif. Quality assurance merupakan pendekatan berdasarkan proses atau proses based average, sedangkan quality control merupakan pendekatan berdasarkan produk atau product based average. Kemudian, quality assurance ini melibatkan proses dalam menangani masalah kualitas, sedangkan quality control melakukan verifikasi terhadap kualitas produk itu sendiri. Nah, kualitas audit merupakan salah satu contoh proses pada quality assurance, sedangkan inspeksi dan pengujian terhadap produk merupakan contoh proses pada quality control. Adapun manfaat dari quality control atau QC dan quality assurance, yakni dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, menghindari dari pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dapat mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan baik dari segi finansial maupun dari segi waktu, serta dapat memotivasi tim dalam bekerja lebih baik dengan kualitas yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada cost control. Nah, cost control ini merupakan upaya untuk membuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tetap pada tujuan yang akan dicapai. Nah, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakaturan dalam sistem keuangan. Adapun fungsi dari cost control. Yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini biasanya digunakan sebagai dasar perusahaan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial. Kemudian ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari cost control yang digunakan untuk membandingkan antara apa yang dicapai atau sudah terjadi melalui biaya yang sudah dianggarkan. Kemudian ada fungsi koordinasi. Nah, secara garis besar, fungsi koordinasi ini berhubungan bahwa cost control itu kan menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka perlu adanya koordinasi rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Keselarasan ini berfungsi sebagai salah satu fungsi indikator kesesuaian terhadap cost control yang dilakukan. Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh cost controller dalam melakukan cost control perusahaan, yakni pengendalian pengawasan fisik dilakukan oleh pimpinan di mana pimpinan memiliki power dalam menentukan keputusan. Kemudian ada akuntansi historis, di mana perusahaan yang sudah berkembang besar pasti pimpinan tidak lagi bisa mengontrol pengeluaran secara fisik, sehingga pimpinan biasanya menggunakan catatan keuangan atau biasa disebut akuntansi historis untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan dari periode ke periode.
Kemudian ada anggaran statis dan biaya standar. Nah, standar digunakan pimpinan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan proyek yang dilakukan. Kemudian ada anggaran fleksibel. Dengan biaya standar, biasanya apa yang diharapkan pada sebuah rencana tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab pusat dan sistem akuntansi pertanggungjawaban harus dilakukan pada setiap bagian. Pemusatan tanggung jawab pengendalian ini dilakukan karena sudah tidak memungkinkan lagi jika hanya berpusat pada pimpinan. Mungkin sekian penjelasan kami mengenai pembahasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video, dan sampai jumpa pada video berikutnya.